Beranikah Anda bertaruh $500.000 dengan Elon Musk? Begini persyaratannya. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Elon Musk memiliki kebiasaan menggunakan Twitter dan wawancara untuk membuat pernyataan besar. Misalnya, Elon Musk memberitahu Jack Dorsey bahwa Artificial General Intelligence atau kecerdasan umum buatan dengan kekuatan dan fleksibilitasnya kecerdasan manusia kemungkinan besar akan hadir pada tahun 2029. Ketika Elon Musk berbicara, semua orang-orang mendengarkannya. Akan tetapi, haruskah demikian? Seperti diketahui, Elon Musk memiliki sejarah membuat prediksi yang sangat berani, namun tidak selalu benar. Misalnya, full self-driving, mobil otonom, belum sepenuhnya hadir di negara-negara berkembang. Dalam contoh khusus ini, pandangannya mengenai lompatan kuantum AI sudah dekat telah menyebabkan banyak kepanikan, terutama mengingat Musk sendiri pernah mengatakan kepada banyak mahasiswa di MIT bahwa dengan kecerdasan buatan, kita akan menghidupkan iblis seperti membuka kotak Pandora. Selain itu, Elon Musk juga meramalkan bahwa manusia sangat berkemungkinan akan mendarat di planet Mars pada tahun 2029. Menurut penjelasan Wikipedia, kecerdasan buatan umum artinya robot memiliki semua perilaku cerdas seperti manusia normal. Misalnya kemampuan menalar secara logis, mempelajari pengetahuan, membuat penilaian dan perilaku otonom lainnya. Karena mendekati tingkat kecerdasan manusia dan dapat menyelesaikan tugas di berbagai bidang, maka kecerdasan buatan umum selalu disebut sebagai kecerdasan buatan yang kuat atau strong AI. Lawan dari kecerdasan buatan yang kuat adalah kecerdasan buatan yang lemah atau weak AI. Artinya, kecerdasan buatan khusus hanya dapat menyelesaikan pekerjaan di bidang-bidang tertentu, seperti AlphaGo yang mengalahkan pecatur Go nomor 1 dunia, atau sistem mengemudi otonom Tesla yang memiliki karakteristik yang sangat jelas, yaitu Anda memasukkan data tunggal dengan target output yang sederhana dan jelas. Realisasi kecerdasan buatan yang kuat pada tahun 2029, yaitu 7 tahun kemudian, kedengarannya sangatlah luar biasa, sehingga menyebabkan banyak kontroversi di kalangan industri dan akademisi. Akibatnya, rekan terhormat Universitas Carnegie Mellon bernama Profesor Vivek Wadhwa dan Profesor Psikologi Universitas New York, Gary Marcus, menulis sebuah artikel. Hai Elon Musk, para pakar ini akan bertaruh $500.000 membuktikan Anda salah tentang masa depan AI, kemudian menerbitkannya di situs web Fortune. Taruhan ini diprakarsai oleh Profesor Gary Marcus, yang juga sekalian menetapkan aturan pertaruhan bahwa pada tahun 2029, jika kecerdasan buatan dapat melakukan 3 dari 5 hal berikut, maka Elon Musk akan menang. 5 hal tersebut adalah: pertama, AI harus dapat menggambarkan pemahaman plot saat menonton film. Kedua, menjelaskan secara akurat kontradiksi plot dan motif karakter dalam novel. Ketiga, menjadi koki yang memenuhi syarat di dapur manapun di dunia. Keempat, menulis 10.000 baris kode bebas bug. Dan yang terakhir, memahami literatur matematika apapun dan mengkonversikan ke rumus pembuktian matematika yang akurat. Just FYI, Profesor Gary Marcus adalah pakar ganda dalam kecerdasan buatan dan ilmu kognitif. Beliau mendirikan perusahaan AI Geometric Intelligence yang kemudian diakuisisi oleh Uber. Beliau juga penulis buku terlaris Rebooting AI, Building AI We Can Trust, yang dinobatkan sebagai salah satu dari 7 buku yang harus dibaca tentang kecerdasan buatan oleh Forbes. Pakar AI senior seperti itu menentang Elon Musk. Pandangannya memang patut diperhatikan. Sudut pandang Profesor Gary Marcus adalah sebagian besar kecerdasan buatan saat ini hanyalah pengenalan pola, seperti teks atau musik ataupun lukisan. Di mata AI, mereka sebenarnya hanyalah informasi kode yang diproses menjadi data terpadu dan kemudian diumpankan ke sistem untuk dipelajari. Sama seperti Google Gator, baik itu gambar, teks, atau data lainnya. Di mata Gator, semuanya diserahkan kepada algoritma transformer yang sama untuk diproses dan tidak akan diperlakukan berbeda. Artinya, walaupun Google Gator telah menemukan metode pelatihan umum untuk tipe data yang berbeda, tetapi logika dasarnya tetap sama dengan pengenalan pola, bukan kecerdasan buatan umum.
Kecerdasan buatan umum harus memiliki kemampuan menalar secara logis, yang tidak hanya induksi tetapi juga deduksi. Namun saat ini, hampir semua kecerdasan buatan arus utama bergantung pada pengenalan pola yang dibentuk oleh sejumlah besar pelatihan data, yang merupakan induksi daripada penalaran. Sehingga ada netizen bertanya, mengapa kemampuan penalaran itu begitu penting? Sebagai contohnya, GPT-3, model AI pemrosesan bahasa alami yang menggunakan AI untuk menangkap dan belajar dari informasi tekstual besar di internet untuk menghasilkan artikel yang berkualitas. GPT-3 hanya bisa mengikuti pola dan algoritma tertentu. Tidak seperti manusia tahu untuk menghindari komentar rasis yang sensitif. Hal yang sama berlaku untuk aplikasi AI dalam mengemudi otonom. Perubahan di lingkungan jalan sangatlah kompleks, dan ada berbagai situasi yang tidak terduga yang harus dihadapi. AI perlu memahami situasi kompleks dan membuat respons yang wajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ada. Misalnya, belum lama ini, sebuah mobil Tesla langsung menabrak jet senilai 3 juta dolar. Begitulah AI tidak memiliki kemampuan penalaran. Karena pada pelatihan sistem sebelumnya, AI mungkin telah mengenali data pesawat penumpang besar, namun mereka tidak dilatih tentang data pesawat jet kecil sejenisnya. Jika Anda mengubah bentuk atau model pesawat, AI tidak akan tahu cara untuk menghindarinya. Ini adalah contoh kurangnya kemampuan penalaran. Jadi, Profesor Gary Marcus berspekulasi bahwa AI dan algoritma pembelajaran mesin hanyalah salah satu alat untuk mencapai kecerdasan buatan yang kuat. Sama seperti di bidang teknik konstruksi, kita membutuhkan palu, kunci pas, tang, dan lain-lain. Akan ada banyak algoritma dan alat AI di masa depan yang belum ditemukan. Penilaian Elon Musk tentang masa depan menurut saya memang sedikit optimis. Seperti diketahui, kecerdasan buatan yang lemah yang hanya dapat melakukan satu tugas lebih kuat dari manusia, dan kecerdasan buatan yang kuat secara umum lebih lemah dari manusia. Meskipun Google Gator telah meningkatkan kecerdasan buatan secara umum, namun pola ini masih akan berlanjut untuk waktu yang lama di masa mendatang. Karena era AI yang kuat masih merupakan visi yang belum terwujud. Sedangkan AI lemah yang baik di berbagai bidang profesional adalah alat bantuan terbaik kita sekarang. Jika Anda menolak menggunakan alat-alat ini, Anda mungkin akan benar-benar kehilangan pekerjaan. Namun, jika Anda pandai menggunakan alat-alat ini, Anda mungkin akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Misalnya, Anda hanya perlu 5 menit bekerja setiap hari. Di masa depan, banyak produksi, industri, distribusi, atau logistik pengiriman akan diserahkan kepada kecerdasan buatan dan robot. Kecerdasan buatan yang berbeda menyelesaikan tugas di bidangnya masing-masing. Inilah yang kita sebut kecerdasan buatan yang lemah. Namun, di masa depan, ekologi industri, manusia, dan AI robot yang bekerja bersama dengan kesepakatan yang tinggi akan meningkatkan efisiensi ekonomi seluruh masyarakat. Bayangkan, meski era kecerdasan buatan yang kuat belum tiba, namun aplikasi AI saat ini sudah cukup seru. Misalnya, robot penjelajah Zhurong, China, yang melakukan penelitian mandiri di planet Mars yang berjarak 55 juta kilometer dari bumi dan mengirimkan data hasil penelitian ke pangkalan pusat China setiap hari. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!